dan penyajian seni atau ketiga S namanya. Pemirsa 3M, saat ini saya berada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan mewawancarai dosen berprestasi tingkat nasional yang memenangkan penelitian selama 3 tahun berturut-turut. Dosen tersebut berasal dari jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Tahun pertama itu minimal pamerannya lokal dan regional gitu. Yang kedua nasional itu sudah dilaksanakan. Ketiga ini mestinya internasional atau setidak-tidaknya di salah satu negara Asia Tenggara. Tidak mungkin kan itu kita laksanakan karena dampak dari COVID-19 ini. Dulu kami rencanakan ada beberapa alternatif, itu Malaysia, Thailand, atau juga Brunei, dan mulai kita menjajaki, tapi karena mulai juga bulan 3 atau bulan 4 gitu ya, Maret atau April itu sudah mulai ada pembatasan sosial, jadi ini tidak kita lanjuti lagi. Jadi mungkin sulit kita laksanakan pameran yang level itu agaknya di tahun 2020 ini. Paling nanti solusinya lah pameran virtual, jadi kita pameran yang kita rekam, kita siapkan secara virtual itu dan kita sebarkan melalui YouTube mungkin. Nah, jadi tujuannya artinya semua orang kan juga bisa menyaksikan pameran berlangsung. Itu yang pamerannya. Kalau yang publikasi seminar itu pun juga sudah kita laksanakan. Tahun pertama itu di Universitas Negeri Semarang, UNES 2018. Kemudian 2019 itu di Universitas Maranatha, Bandung. Yang kedua ini karena belum dapat kita poster-poster tawaran seminar itu, karena mungkin juga banyak kampus yang masih menunggu perkembangan COVID ini belum. Ya, nanti mungkin sekitar September, Oktober itu akan saya pastikan. Tapi yang pasti setiap tahunnya itu merupakan janji proposal yang harus dipenuhi, ada pameran dan ada publikasi yang lainnya, masuk juga publikasi di jurnal. Pak Jul, saya penasaran nih Pak Jul, pastilah di dalam proses Pak Jul menulis proposal, terus ada luaran, ada produk, pasti ada kendala. Nah, silakan Pak Jul, apa sih kendala yang paling sering Pak Jul hadapi? Sebetulnya kendala di dalam nyusun proposal ini ya hampir sama dengan kendala kita juga membuat proposal-proposal yang lain atau kegiatan yang lain, atau mungkin juga nulis buku misalnya. Nulis buku. Tapi itu kan juga kendala itu apabila kita pahami di mana permasalahannya dan kita berusaha mendekati dan menyelesaikan itu masalah itu, ya jadinya akan bisa terselesaikan ya. Saya rasa kalau untuk yang proposal ini ya, karena sebelumnya itu juga saya sudah juga penelitian yang hibah S3 itu, hibah doktor itu. Jadi di sistem SIM Litbangmas kita sudah ada pengalaman walaupun minim gitu ya. Tapi setidaknya secara teknis itu sudah ada, pernah kita coba. Karena kan beda dengan pengusulan proposal di tahun-tahun yang sebelumnya ya. Itu kan cenderung manual, tapi dengan sistem online di SIM Litbangmas, mulai dari pengajuan, kemudian juga proses, diantaranya ada monek-monek juga, sampai nanti pelaporan akhir, ya. Kita juga penulisan logbooknya kan itu kan sudah bersistem ya, dengan di SIM Litbangmas itu. Jadi dengan pengalaman itu ya, memberi kemudahan lah untuk bisa lanjut ke skim yang tadi kita sampaikan itu.
tim ketiga ini untuk penciptaan karya dan penyajian karya itu. Sekarang itu masalahnya yang prinsip Ya. saya Tidak ada. Alhamdulillah lah itu. Alhamdulillah, Semuanya lancar ya Pak ya. Insya Allah. Kelihatan Pak Ju memang pribadi yang penuh energik ya. Dan tentunya, katakanlah walaupun ini belum tuntas ya, sampai tahun terakhir 2020 ini, sampai yang setidak-tidaknya 2 tahun ini, 2018, 19, ya tentunya keberhasilannya tidak terlepas dari anggota itu. Karena ini kan teamwork, jadi anggota ya, dari Pak Sembiring, Pak Mengatas, Pak Wahyu, yang juga didukung juga oleh mahasiswa. Ya, tanpa mahasiswa pun juga kan ini kan penelitian penciptaan dan banyak libatkan ya, fisik juga. Jadi mahasiswa dukungannya ya, juga sangat menentukan untuk kesuksesan ini. Tanpa mahasiswa mungkin sulit penelitian ini bisa berjalan dengan baik. Makanya ketika kami ya, pameran di Sipadan Panjang, pameran di Taman Budaya Yogyakarta, mahasiswa kita ajak. Karena di sana pun juga mahasiswa di samping dia ikut, dia juga melibatkan, dia terlibat dalam persiapan pameran memajang bersama dengan mahasiswa kampus tempat kita berpameran ya. Kita sama mahasiswa kita dengan mahasiswa di Sipadan Panjang misalnya, atau kita sama mahasiswa kita dengan mahasiswa di UNY ya, Yogyakarta misalnya. Jadi itulah gambaran bahwasanya ini adalah kerjasama tim ya, untuk menyukseskan penelitian ini. Ya Pak Ju, bisa diberikan kiat-kiat khusus supaya teman-teman sesama dosen juga pemirsa 3M bisa memenangkan penelitian seperti yang sudah Bapak menangkan. Kiatnya apa ya? Pasti kiatnya itu buat proposal dulu, artinya punya kemauan yang kuat untuk menulis proposal gitu. Dan setelah ada keinginan itu tentunya harus didasari dengan penguasaan permasalahannya. Jadi paham betul apa yang mau kita teliti itu, ya, menguasai permasalahannya itu. Kemudian juga menguasai pendekatan tentunya. Karena kan ada dua itu harusnya kan, ada masalah, ada pendekatan penyelesaian masalah. Pendekatan itu bisa berupa penguasaan teori dan metode yang relevan untuk bisa kita lakukan penelitian itu. Nah, setelah itu ya tentunya sering mereview ya, itu juga proposal. Jadi mereview atau membaca supaya mendapatkan pengalaman bagaimana menulis proposal yang baik. Ya kita bisa baca proposal-proposal yang menang, yang relevan, yang menang sebelum-sebelumnya itu. Ini tujuannya supaya kita bisa mendapatkan ya, pengalaman bahwasanya begini rupanya membuat proposal yang baik gitu. Nah, dan yang mestinya direview banyak itu tentunya adalah hasil-hasil penelitian relevan itu. Karena kan untuk menulis proposal kita butuh referensi. Referensinya itu yang paling disarankan adalah hasil dari penelitian terdahulu yang itu sudah publish melalui jurnal misalnya. Jadi kita review jurnal-jurnal relevan itu. Dan jurnal itu kan merupakan gambaran dari pengembangan ilmu terakhir dalam lingkup itu. Itu namanya state of the art ya, state of the art dari bidang keilmuan itu. Jadi kalau sudah tahu kita di mana capaian tertinggi dari pengembangan lingkup keilmuan itu, ya kita kan
melengkapi, melanjutkan lah istilahnya. Nah, jadi itu yang intinya yang mau kita review penelitian yang sebelumnya yang mungkin sudah dipublish melalui jurnal. Nah, setelah itu ya kita yakin dengan kemampuan sudah bisa menulis proposal, ya udah kita tulis dengan skim yang sesuai, dan harus dipahami juga skim yang mau kita kembangkan itu, karena bisa jadi skim yang tahun sebelumnya sudah ada perubahannya gitu. Jadi skim dari SIM Litbangmas bukan skim, sebenarnya pedoman dan template dari SIM Litbangmas itu harus dipahami, karena bagus pun misalnya secara substansi yang kita tulis tapi tidak sesuai dengan pedoman dan template-nya, mungkin agak sulit juga. Jadi pedoman dan template dari SIM Litbangmas harus diikuti betul ya. Nggak mungkin kita melenceng dari situ. Jadi kira itulah itu. Ya dari awal ya, mulai menguasai masalah dan pendekatan masalah, kita review proposal sebagai pedoman penulisan proposal dan review penelitian terdahulu ya, sebagai basis teorinya ya. Kemudian kita ikuti betul ya, panduan dan template SIM Litbangmas. Kira itu. Terima kasih Pak Ju atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami di 3M. Kami sangat berharap mungkin nanti next time Pak Ju bisa bergabung lagi bersama kami di sini. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ju.